Ini istriku. Apa urusannya denganmu? Rasha menjawab dengan ketus, tapi tidak mau menatap Semi. Hei, kau terlalu kaku, Rasha. Aku kan temanmu. Kita bersahabat dari kecil. Semi mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Rasha. Rasha akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Semi, lalu mengangguk dan tatapannya berubah dari lembut kepada Lucky menjadi tegas kepada Semi. Rasha menunjukkan kepemilikannya akan Lucky di hadapan Semi. Wanita ini adalah istriku. Wanita ini sah secara hukum dan agama sebagai istriku. Wanita yang ada di pelukanku ini tidak akan pernah aku biarkan lepas ke tanganmu lagi. Tapi aku ingin berterima kasih padamu. Mungkin awalnya aku kesal padamu karena kau menghancurkan pernikahanku. Tapi hari ini aku bersyukur karena kau merebut Audrey dariku, sehingga aku bisa menemukan istriku, tapi jangan pernah kau berpikir bahwa aku akan membiarkannya jatuh ke tanganmu lagi. Dengan tatapan tajam, mata Rasha tidak lepas dari mata Semi saat Rasha sudah mengutarakan semua isi hatinya. Hah? Jadi selama ini, kau mencegah semua usahaku dan memberikan aku banyak sekali kerugian, karena kau berpikir bahwa aku telah merebut Audrey darimu. Semi mengernyitkan dahi lalu membuang wajahnya tak lagi mau menatap Rasha sambil menggelengkan kepalanya. Tawa kecil juga hadir di sana. Aku tidak berpikir, melainkan aku melihat sendiri kau melakukan itu padaku. Tapi kini, aku tidak menginginkannya lagi. Kalau kau memang menyukainya, ambillah. Aku tidak akan pernah peduli padanya lagi. Hubungan kami sudah selesai saat dia meminta sendiri padaku untuk membatalkan pernikahan kami pada malam pernikahan. Rasha masih dingin menjawab pertanyaan Semi tanpa senyum di wajahnya. Rasha, kau bicara apa sih? Aku kedinginan, Rasha. Ayo pulang. Pinta Lucky yang semakin tak sadarkan diri dalam dekapan Rasha. Kata-kata Lucky bagaikan sebuah perintah membuat Rasha tak lagi bicara pada Semi, dan langsung mengangkat tubuh Lucky dengan kedua tangannya menuju ke dalam mobil yang sudah ada di hadapan mereka. Sandi sudah membawa mobil menuju ke lobi. Tunggu Rasha, kita harus bicarakan hal ini. Aku akan pergi ke kantormu, karena banyak sekali kesalahpahaman di antara kita. Semi berteriak memastikan Rasha mendengar apa yang dikatakannya. Dan memang Rasha mendengar walaupun sangat pelan, tapi Rasha hanya melirik Semi tanpa mengatakan apapun. Lalu masuk ke dalam mobil. Kau kejam sekali padaku, Rasha. Aku menunggumu semalaman, dan kau tidak kembali. Aku kedinginan, dan kau tidak menghangatkan tubuhku. Lucky meracau sambil memaki Rasha dalam pelukan Rasha di dalam mobil. Aku sudah katakan padamu, aku tidak mau pergi, tapi kau memaksaku untuk pergi. Maafkan aku karena aku kurang menjaga diriku sendiri saat aku pergi. Rasha kembali memejamkan matanya karena pandangannya sangat kabur. Bahkan Rasha tidak bisa melihat lagi jarak lebih jauh dari 3 meter di hadapannya, semuanya blur. Rasha, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Rasha. Kata-kata yang begitu manis di hati Rasha membuat Rasha mendekap erat Lucky dalam pelukannya. Hatinya sangat bahagia walaupun saat ini, Rasha sangat khawatir dengan kesehatannya. Banyak yang ingin dibicarakan kepada Sandi dan Juna berdasarkan pengalamannya tadi malam. Aku masih tidak terlalu yakin karena belum melakukan uji lab. Tapi aku merasa, semua penyakitku sekarang ini adalah buatan manusia. Seperti dugaan dokter itu. Aku tidak merasakan sakit apapun ketika aku pergi dari rumah. Tapi malam itu, aku jatuh setelah minuman itu masuk ke dalam tenggorokanku. Apa keluarga mereka sengaja menjebakku? Dan sudah berapa lama mereka meracuniku? Kemarin aku sempat menggoda Lucky dan bermain dengan tubuhnya. Tapi aku ingat detail semua yang aku lakukan pada tubuhnya. Tapi kenapa aku tidak mengingat detail apa yang aku lakukan dengan Audrey setiap kali kami bermain?
Apa mungkin dia sudah mulai memberikanku minuman itu sejak lama? Gumam Rasya dalam hatinya. Dari tadi Rasya tidak terlalu memikirkan ini karena dirinya sedang sibuk memikirkan Lucky. Tapi setelah mendapatkan Lucky, pikiran Rasya yang tenang mulai sibuk memikirkan ulang penyakitnya yang kini sangat mengganggu. Paman Sandi, aku mohon padamu jangan ceritakan masalah ini kepada papaku. Aku masih ingin mengurus masalah ini sendiri. Apa aku bisa minta tolong padamu? Tentu saja Tuan Muda, saya tidak akan menceritakan ini kepada papa Anda. Jawab Sandi sambil melempar senyum melalui kaca spion di tengah mobil. Paman Sandi, aku bicara padamu. Kenapa kau tidak menjawabku? Dan hanya tersenyum padaku lewat kaca spion itu. Aku tidak paham rencanamu. Rasya protes dan meminta Sandi untuk menjawabnya yang tentu saja membuat Sandi agak bingung. Saya sudah menjawabnya Tuan Muda. Tentu saja saya tidak akan memberitahu Tuan Raditya. Dan saya tidak akan berani untuk tidak menjawab Anda. Kali ini Sandi bicara dengan suara lebih keras daripada tadi. Mungkin dia bisa dibilang setengah berteriak cukup kencang. Paman Sandi jangan berteriak terlalu kencang. Kamu mengusik tidurku. Keluh Lucky protes dengan posisinya yang masih memeluk tubuh Rasya. Kencang. Aku bahkan hanya mendengar suara Paman Sandi seperti berbisik. Dan aku baru mau memprotesnya lagi karena bicara terlalu pelan padaku. Tapi bagaimana Kiana bisa mendengarnya dan mengatakan bahwa Paman Sandi telah bicara cukup kencang. Gumam Rasya di dalam hatinya sambil menelan salivanya. Rasya memang tidak mendengar kalimat pertama dari Sandi. Dan kalimat kedua setelah Rasya memprotes Sandi. Itu pun hanya terdengar samar olehnya seperti suara bisikan. Rasya sedikit frustasi dan merasa takut dengan kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Ditambah sekarang tubuhnya menggigil. Badannya terasa dingin. Rasya menginginkan sesuatu tapi tidak tahu apa yang diinginkannya. Itulah yang dirasakan di dalam hatinya. Sejak kejadian itu, sepanjang jalan Rasya hanya berdiam diri sambil merenungkan masalah kesehatannya dan memejamkan mata. Rasa pening di kepalanya lebih ringan dirasa oleh Rasya ketika dirinya memejamkan mata. Tuan Muda, kita sudah sampai di rumah Anda. Sandi mencoba memberitahu lokasi mereka sekarang, karena Rasya masih memejamkan matanya di jok belakang. Tapi tidak ada jawaban dari Rasya. Tuan Muda, apa Anda tidur? Kali ini Sandi membalikkan badannya mencoba untuk melihat kondisi Rasya. Tuan Muda, sekali lagi Sandi memanggil Rasya, tapi tidak ada respon, sehingga Sandi dan Juna saling bertukar pandang, seakan tak mengerti dengan kondisi Rasya. Akhirnya Sandi memberikan kode kepada Juna untuk membuka pintu Rasya. Klek. Kenapa kau membuka pintu tanpa mengingatkan aku dulu kalau kita sudah sampai, Juna? Kau tidak biasanya begini. Protes Rasya pada Juna. Tuan Muda, dari tadi kami sudah memberitahu kepada Anda bahwa kita sudah sampai. Hah? Apa yang kau katakan, Juna? Rasya mengernyitkan dahinya, tak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Juna. Sikap Rasya tentu saja membuat Juna hanya diam, dan Sandi segera keluar dari kursi pengemudi menghampiri pintu Rasya. Tuan Muda, apa Anda mendengar saya? Sandi bicara sambil jongkok, karena Rasya masih duduk di kursi mobilnya. Rasya menelan salivanya sebelum menjawab pertanyaan Sandi. Suaramu sangat pelan, Paman. Sesuatu sangat tidak beres dengan tubuhku. Aku bisa melihat dari pandangan Paman Sandi dan Juna yang menatapku aneh. Apa ada masalah dengan pendengaranku sekarang? Audrey, kau benar-benar kelewatan. Kau benar-benar hampir membunuhku dan menghancurkan hidupku. Aku tidak pernah berpikir kalau kau bisa setega ini padaku. Kau merusak sistem tubuhku. Harusnya aku mengikuti kata mamaku dan kata istriku untuk medical check up untuk melihat kondisiku 1 minggu lalu. Gumam Rasya dalam hatinya yang makin sadar bahwa dirinya telah mengkonsumsi sesuatu yang sangat buruk bagi tubuhnya. Tuan Muda, apa Anda membutuhkan bantuan kami membawa Nyonya Muda ke kamarnya? Rasya menggelengkan kepalanya. Aku tidak mendengar jelas suaramu, Paman.
Lalu Rasya menatap Juna. Tidurlah di rumahku. Kalau terjadi sesuatu padaku, tolong jelaskan pada istriku keadaanku. Dan besok tolong urus untuk medical check up seluruh tubuhku. Lalu Rasya kembali menatap Sandi. Kalau terjadi sesuatu padaku, tolong jangan sampaikan ini kepada papaku. Aku ingin mencoba mengurusi sendiri dulu. Tapi aku tetap membutuhkan paman untuk membantuku. Apa paman bisa menolongku? Sandi tersenyum dan mengangguk. Rasya tersenyum untuk berterima kasih, kemudian matanya berpaling kepada Lucky yang ada di sampingnya. Kiana, apa kau masih sanggup jalan?